pisah keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Dan kalau kita nggak pisah, siapa koruptornya ya pasti kita sendiri ownernya. Gitu. Memang sekarang bisnis atau entrepreneur itu kayak jadi lifestyle yang lo gue pengusaha keren gitu ya. Kadang juga mereka berpikir belanja dulu di awal supaya kelihatan keren gitu. Padahal itu dari utang gitu. Kalau di Lombok Women Friend Club itu bukan komunitas hahihi, karena memang saya merasakan banget aura teman-teman itu. Kita sampai ada 2 grup WA. Satu WA grup itu maksimal 225. Really? Itu nggak cukup kan dengan menampung seluruh member, kita ada 2 grup. Menurut Mbak Indah, ada satu tren atau habit sekarang di kalangan muda atau let's say katakan milenial, which is mereka yang memiliki followers banyak, ya kan? Dengan gaya-gaya hype beast sekarang terlihat glamor sekali. Soalnya mereka memiliki uang tak berseri gitu dari apa yang mereka. Mbak, itu real nggak menurut Mbak kira-kira? Kalau enggaknya kita bisa tahu ya, karena saya tidak di circle mereka. Tapi buat saya siapapun itu, apalagi kita anugerah ya, follower banyak itu anugerah. Jadi kita manfaatkan akun kita untuk berbuat baik dan menginfluence orang-orang di follower kita itu untuk apa sih yang harus kita lakukan gitu. Kalaupun memang kita glamor karena kita ada, tapi jangan lupa sosialnya harus di-share gitu. Salah nggak menjadi perempuan yang glamor? Kalau menurut saya nggak salah, selama dia ada. Yang salah itu ketika glamor tapi BPJS. Apa BPJS? Baik. Bergaya, pas-pasan, apa Mbak ya? Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Oke. Dan saya baru dengar akronim ini. Luar biasa. Jadi, kalau menurut saya juga punya circle sosialita, teman-teman sosialita sesama pengusaha. Tapi sama kita mampu, why not? Itu salah satu self love buat kita. Salah satu apresiasi kepada diri kita bahwa ini loh, aku bisa membeli sesuatu karena aku bisa meng-create atau menghasilkan sesuatu. Disebut self reward. Self reward. Tapi kalau kita nggak ada, ya itu tadi ya, efek samping dari sosial media. Banyak kita temukan sekarang banyak. Mohon maaf, mungkin pakor atau apa ya, mungkin istri kedua, mohon maaf, istri kedua atau istri ketiga yang kalau di Islam ada gitu, ada aturannya. Tapi memang kadang mereka ada yang berpikiran pendek. Karena circle mereka itu mereka pakai branded dan sebagainya, bagaimana caranya aku harus seperti ini ya. Akhirnya mereka memilih untuk jalur yang capek untuk jadi jualan itulah gitu. Yang pada akhirnya mereka memilih jalur instan. Dan itu yang dilarang sebenarnya ya. Jadi makanya kenapa kita perempuan harus memiliki financial independent, kita kerja keras untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga. Baik. Sekarang lagi pandemi nih, udah hampir 2 tahun. Ya kan, otomatis segala lini bisnis dari bisnis yang kena. Ada dua bisnis yang diuntungkan di sini ya kan. Ada 2 jenis bisnis. Pertama yang dirugikan karena pandemi. Yang kedua karena diuntungkan karena pandemi, ya kan. Saya nggak tahu Mbak Indah di mana. Mungkin Mbak Indah punya banyak bisnis sehingga Anda menang di 2 sisi ini, saya tidak tahu. Tapi bagaimana Anda bertahan di masa pandemi ini dengan bisnis-bisnis yang Anda punya? Kebetulan saya punya beberapa bisnis, Mas. Indah Mutiara Lombok, Bakso BK, Kuku Kriuk, Indie Management, Business Organizer, Lombok Branded tentang fashion. Jadi salah satu di bisnis ini kena sektor pandemi, yaitu Indah Mutiara Lombok. Dia relate dengan pariwisata karena produknya produk pariwisata, wisata Lombok. Tapi waktu itu 2 bulan pertama kita sama sekali nggak ada pengunjung. 2 bulan? 2 bulan pertama waktu masa pandemi bulan Maret tahun lalu nggak ada pengunjung. Yang pada akhirnya saya sebagai pengusaha itu putar balik gimana caranya ya karyawanku ini nggak saya PHK-in gitu. Karena tapi aku juga nggak mau egois, aku pun juga lagi sepi gitu. Akhirnya kita mencoba menjadi pengusaha adaptif, jualan masker. Nggak tahu kenapa aku ini kan diwajibkan memakai masker, jadi siapa nih teman-teman yang bisa jahit dan sebagainya. Akhirnya ada beberapa teman bisa jahit, aku yang jualin. Wah, waktu itu luar biasa, permintaan dari instansi sampai 10.000 dan sebagainya. Jadi itulah yang membuat anak-anak tetap bekerja, tapi hanya 2 bulan karena saya juga pengen ganti diri Indah Mutiara Lombok gitu. Kita mencoba menciptakan sesuatu yang ada di pasar, peluang pasar. Itu salah satu mindset dari entrepreneur bahwa kita mencoba melihat peluang pasar. Orang diwajibkan memakai masker. Muncullah yang namanya konektor masker, untuk yang pakai hijab. masker gitu. Waktu itu kita ciptakan
produk-produk pandemi melalui Indah Mutiara Lombok ya adalah konektor dan strap masker. Dan luar biasa responnya. Karena kita melihat itu tadi ada peluang. Ya ini yang sangat sekali. Sampai saya melihat berita Anda masuk televisi. Sampai televisi, sampai detik.com dan sebagainya. Itu apakah sebuah achievement dari pemikiran pribadi karena Anda sebagai pebisnis itu untuk adaptif dalam segala situasi? Kalau menurut saya achievement, karena setelah itu baru ada follower yang menciptakan serupa tapi tak sama. Yang dari strap connector dari Mutiara tapi dengan desain berbeda. Berarti kita jadi trendsetter dong. Jadi kita bangga dan kita bisa memberikan buat teman-teman yang lagi down, sama-sama lagi down. Ayo kita sama-sama untuk melihat pasar yang mana ya kira-kira masih bisa bertahan di masa pandemi. Itu juga saya lakukan di kuliner. Bakso BK Kuku Kriuk ini 70% penjualan lewat online, masih nggak kerasa. Sedangkan bakso BK 90% makan di tempat, itu pun baru online. Akhirnya kita ciptakan produk-produk yang frozen. Dan itu animonya cukup luar biasa. Karena orang hashtag di rumah aja, work from home. Jadi kita ciptakan produk-produk frozen supaya ibu-ibu, mbak-mbak bisa meng-create sesuatu di rumah gitu, kayak Killing Time. Artinya ini butuh perjuangan berarti ya? Perjuangan tapi inovasi. Dan ya itu tadi, kita pengusaha tuh nggak bisa berhenti mikir. Artinya gini Mbak Indah, Anda berjuang berpikir bagaimana Anda bisa adaptif dengan ide-ide yang baru kan? Kalau Anda tidak bisa out of the box, Anda stuck begitu saja. Iya dong. Jadi kita jadikan kesulitan itu jadi peluang baru. Makanya kenapa ada beberapa pengusaha yang collab, tapi alhamdulillah saya pribadi menciptakan salah satu kalau saya bisa bilang salah satu kejayaan saya malah di masa pandemi. Wow, luar biasa. Anda memanfaatkan kejayaan. Iya, jadi bakso BK itu kalau kita lihat penjualan setiap bulannya cenderung stabil ketika di masa pandemi dan tidak. Tapi waktu masa pandemi ada program pemerintah namanya mirip dengan JPS Gemilang, tapi di Dinas Kelautan itu pengadaan bakso ikan. Dan waktu itu kita dapat pengadaan bakso ikan untuk 10.000 ton. Dan itu disebar di seluruh posyandu se-NTB. Dan itu kita bagi ke beberapa melalui bendera bakso BK. Saya juga berkolaborasi dengan teman-teman UKM yang menciptakan bakso. Ayo saya ambil bakso supaya kalian juga tetap kita sama-sama berkolaborasi dan sama-sama untuk dibagikan, didistribusikan ke posyandu NTB. Dan buat saya itu menciptakan buat saya itu bisa dikatakan sebagai salah satu keberhasilan di masa pandemi. Jarang banget kita dapat 10.000 ton gitu. Artinya itu kan butuh jaringan, Mbak Indah. Butuh koneksi, butuh network yang cukup tinggi. Selama ini bagaimana cara membangun network, mengembangkannya dan Anda menjaganya? Bayangin ya Mas, saya bukan orang Lombok. Betul sekali, that's what I mean. Saya tidak punya keluarga maupun orang terdekat, anak saudara, ataupun orang tua saya tidak dengan di Lombok. Bagaimana saya sekarang bisa bekerja di Circle 1 di Ibu Gubernur? Saya sebagai Sekjen ICSB. Jadi beliau punya International Council for Small Business, salah satu organisasi internasional yang bergerak di bidang untuk UKM, pengembangan UKM. Dan di situ saya sebagai General Secretary-nya. Dan di situ kita bekerja untuk Ibu Gubernur. Dan alhamdulillah network kita tidak sampai sana ya. Bagaimana itu menurut saya itu merupakan anugerah atas kerja keras, atas keuletan dan keramahan kita sebagai seorang pengusaha mungkin. Dengan Ibu Ketua Persit, Ibu Ketua Jala Senatri yang Lanal Mataram, Ibu Ketua Agia Pia yang Ketua Lanut, istri Kepala Lanut. Berarti Anda sampai sekarang satu circle sama Ibu Gubernur? Alhamdulillah untuk beberapa pekerjaan organisasi. Ibu Wakil Gubernur atau Ibu Gubernur? Ibu Gubernur. Istrinya Bang Zul berarti. Iya. Bentar lagi kita mau podcast sama Bang Zul. Ibu Haja Niken Sapta. Iya, wah luar biasa berarti. Berarti seorang Indah memiliki panggung di Lombok. Apa rencana ke depan Anda untuk membangun UMKM? Jangan sampai yang saya khawatirkan tuh ini just for yourself. Apa grand plan ke depan seorang Indah membangun UMKM? Kalau grand plan sih ya saya pengen membesarkan LWC dengan semua membernya itu. Memang kita tidak bisa memuaskan semua orang, tapi paling nggak generally apa yang kita lakukan untuk teman-teman member melalui program-program yang kita ciptakan, program kreatif dan inovatif bisa untuk berdampak positif terhadap teman-teman.
Kalau grand plan itu kayak kita mau apa gitu ya. Tapi saya tuh orangnya tipikalnya ketika saya punya rencana jangka pendek, kita langsung eksekusi gitu. Jangan ditunggu lama. Dan itu nanti kita akan tahu, oh kesana ya. Yang penting visi misi kita di depan jelas. Dan tetap dikawal. Ya. Oke. Apa yang Anda lihat sebagai nilai minus dalam UMKM NTB khususnya? Minusnya sih kalau menurut saya sama kok. Saya pun juga mengalaminya. Mungkin SDM ya. Jadi SDM kita itu mungkin perlu banyak pelatihan tentang pengembangan SDM. Saya banyak dapat curahan dari teman-teman UKM juga tentang SDM, karena tidak memungkiri saya pun juga pernah mengalaminya. Jadi lebih banyak kita juga untuk pengembangan atau banyak pelatihan tentang sumber daya kalau menurut saya. Baik, 10 tahun ke depan kita bicara Lombok 10 tahun ke depan, which is Anda masih muda, ya kan? Apa harapan ke depan untuk Lombok, untuk spesial dan bisnis yang digeluti oleh wanita-wanita hebat seperti Anda? Saya harap UMKM NTB menjadi tuan rumah untuk kemajuan NTB sendiri. Jadi kita lihat sekarang Mandalika ya. Mandalika itu menjadi salah satu daerah super prioritas yang diprioritaskan oleh negara kita. Kemenparekraf juga selalu memprioritaskan 5 DSP, salah satunya adalah Mandalika. Dan saya harap UKM kita menjadi tuan rumah buat proyek besar Mandalika ini. Jangan sampai produk luar yang lebih bagus, lebih murah dan lebih kompetitif jadi merajai di sini. Itulah kenapa PR kita adalah bagaimana UKM kita bisa memperbaiki kualitas produk. Yang kedua, bisa menciptakan harga yang lebih kompetitif sehingga orang tidak memilih untuk keluar Lombok atau keluar NTB ya, karena NTB itu punya Lombok dan Sumbawa. Jangan lupa Sumbawa juga banyak potensi yang perlu dikembangkan. Oke, karena saya juga menangkap beberapa keluhan dari teman-teman UMKM ketika mereka ingin mencoba melebarkan sayap untuk masuk ke perusahaan retail, mereka agak berat dengan PIRT biasanya. Program unggulan dari pemerintah kita, dan menurut saya itu harus kita sebagai UKM tuh harus welcome ini momen gitu loh. Kita kan nggak tahu ya next pemimpinnya perlu kemana lagi gitu loh. Ini kita harus manfaatkan dengan benar program-program yang menurut saya menganak-emaskan UKM. PIRT itu gratis, dulu difasilitasi oleh pemerintah. Halal MUI di Dinas Perindustrian, teman-teman bisa mendapatkan fasilitas itu gratis. Untuk halal MUI. Jadi banyak sekali kemudahan. Sampai izin usaha pun kita sekarang udah online, udah bisa bikin izin usaha gitu. Segampang itu sekarang berarti ya? Berarti tidak ada alasan lagi para perempuan sekarang hanya berpangku tangan. Tidak ada alasan lagi mereka berpangku tangan gitu. Nggak ada alasan lagi sebenarnya bermalas-malasan gitu. Jadi kita harus kerja keras. Jadi bayangin besok ada transferan masuk, jadi lebih semangat buat kerja kerasnya. Saya melihat beranggotakan banyak sekali di situ, kayak ada Mbak Lia juga. Iya, teman saya Mbak Lia. Mas percaya nggak Mas Reza? Ibu Erika Zainul Majdi aja jadi member saya. Segitunya loh. Ibu dan Lanal, istri dan Lanal itu pengen jadi member. Ibu jelasin itu mau dimasukin di AVC. Saking mereka tahu bahwa di dalamnya ini benar-benar produktif. Impactnya positif. Positif banget. Iya benar sekali. Iya benar, pasti mereka akan tertarik Mbak Indah. Jadi ini kan salah satu komunitas yang bukan satu komunitas, tapi juga ada sesuatu dalam sini gitu. Iya. Yang bisa membentuk self tidak hanya belajar tapi berjualan juga. Mereka dapat di situ. Karena WA group kita itu sebelum orang masuk WA group, kita punya peraturan yang harus mereka tanda tangan. Kayak pasar gitu. Nggak boleh ada tentang politik, tentang huru-hara, tentang joke dan sebagainya. Yang ada adalah kalian posting jualan, informasi tentang misalkan dari Kemenparekraf ada program ini untuk UKM, Kemenkop, Kemendak, itu kita share di sana. Jadi memang sehat ini WA grupnya. Isi grupnya itu bener-bener apa ya? Positif member juga gitu. Ya? Wow, asik. Salah satu gabung member ini apa kalau untuk para pebisnis wanita yang mau join? Jadi syaratnya itu yang pertama wanita. Mas Reza nggak bisa masuk di sana. Tommy juga nggak bisa? Nggak bisa. Tommy Atlantis. Iya, nggak bisa tuh Mas Tommy. Aku lihat komenannya. Udah maksa mau masuk tuh. Terus habis itu interest sama bisnis, interest sama networking. Terus simpel-simpel gitu aja sih. Mereka yang belum punya izin pun masih bisa kita akomodir karena kita tiap bulan itu ada. Kan kita lagi ngajuin untuk PRT juga. Ada 50 member mau dimajukan untuk PRT di Dinkes. Mbak Indah tuh optimis banget. Mbak optimisme ini mungkin yang membuat Anda kuat kayaknya. Karena saya selalu
menyalurkan positif mungkin ya. Jadi kalau menurut saya tuh ya apa ya? Aku tuh suka gitu loh menginfluence orang, itu suka gitu. Terus mereka tuh kenapa sih awal-awal ini belum aku ceritain ya. Jadi awal-awal kenapa sih Mbak Indah bikin Lombok Womenpreneur Club gitu? Karena waktu itu 2017 sampai 2019 aku tuh kan jadi mentor bekraf. Kita tuh diundang sampai ke Palangkaraya, ke Samarinda, ke Bengkulu, ke Sumatera, Makassar, Jawa, Malang. Itu aku ngisi juga sampai aku sampai merinding ya. Sampai di Brawijaya aku ngisi gitu. Kampus. Di alma materku waktu itu aku di Widya Loka, ada satu gedung besar di Brawijaya. Waktu aku jadi mahasiswa, aku harus bisa duduk sebagai pembicara di sana. Waktu itu pembicaranya Bank BRI. Jadi aku harus bisa jadi pimpinan sebuah bank yang bisa speech di sana. Ternyata Allah itu mengabulkan dengan cara yang berbeda. Ternyata aku speech di sana sebagai seorang entrepreneur gitu. Jadi menginfluence atau sharing kepada teman-teman mahasiswa. Dari situlah banyak banget DM masuk bilang, Mbak Indah kapan sharing ilmunya di Lombok? Mbak Indah kapan sharing ilmunya di Mataram gitu. Yang aku mikir, iya ya, kayaknya aku keliling-keliling tapi di tempat kita sendiri kok kita enggak ya gitu. Mbak Indah suka baca buku nggak sih? Enggak. Nggak suka baca buku? Enggak. Serius? Serius. Aku lebih banyak cari ilmu itu dari seminar-seminar, kemudian dari temen kayak sesama, yaitu Wirausaha Muda Mandiri, kita tuh masih keep in touch gitu. Jadi dari praktisi aku sukanya. Mbak Indah kemarin Mbak Indah yang involved di NTB Mall bukan? Iya. Iya, oke. Jadi NTB Mall itu inisiasi dari ICSB NTB sama Disdak. Oh, Disdak. Jadi itu tuh program termuncullah program yang namanya NTB Mall itu. Wow. Ya. Makanya saya mikirnya gini kira-kira Mbak Indah, apa ya, kecil sebenarnya. Sebenarnya Lombok ini kecil dan bagus dijadikan sebagai ladang untuk coba-coba ya. Kalau yang baru mulai nih ya kan. Karena kan sih kata kompetitor masih nggak banyak. Masih bisa kita akalin lah. Ya kan. Sebagus itu peluang Lombok ya. Tetapi kenapa yang saya itu selalu orang-orang luar yang datang dan menginvasi? Contoh seperti Anda. Iya, itu makanya. Kadang aku berpikir ya, kenapa aku bikin LBC ini supaya teman-teman itu juga bisa jadi tuan rumah di daerahnya dia sendiri. Dia bisa jadi raja di daerah. Kenapa harus orang lain yang masuk gitu loh? Karena kadang orang kalau sudah di zona nyaman, misalkan nih Mutiara itu kan dari dulu turun-temurun dari bapaknya, dari kakeknya, Pak Haji ini sampai ke sini. Yang notabene akan produknya ya begitu-begitu aja, tempatnya juga begitu-begitu aja, mungkin packagingnya juga begitu-begitu aja gitu. Tapi ketika kita starting point kita tuh dari nol, jadi itulah yang membuat kita tuh kayak terpompa. Oh dia sudah menciptakan itu ya, kita harus menciptakan yang lain dong. Oh tempat dia seperti itu ya, kita harus tempatnya yang beda dong gitu. Betul sekali. Jadi itulah apa ya kata kuncinya, menciptakan peluang, berinovasi, kemudian bernetworking. Kemampuan Anda mengimprove sesuatu bisnis itu yang menurut saya mahal. Anda melakukan improve, Anda melakukan sebuah ATM, amati modifikasi. Tinggal Anda comot saja padahal. Betul. Oke. Sama seperti bakso BK. Jadi waktu bakso sama bakso. Saya bikin bakso BK ya. Saya mau jualan bakso ini karena bakso itu makanan semua kalangan. Mau dikatakan makan berat enggak, mau dikatakan snack juga enggak. Tapi semua orang pasti suka bakso gitu. Tapi bakso BK ini saya ciptakan baksonya berbeda dengan yang lain. Itulah kata kuncinya. Ketika kita jadi pemain baru, kita harus punya sesuatu yang unik. Karena kalau unik itu gampang diingat dan gampang dikenal. Jadi di Lombok belum ada bakso self service waktu itu. Oke, self service. Padahal di Malang udah banyak bakso self service. Itu seperti orang prasmanan bukan sih? Betul, prasmanan. Dan di Lombok baksonya waktu itu saya kalau keliling-keliling bakso ya rata-rata kan bakso, mie, pangsit gitu. Di BK itu banyak sampai sate usus, sampai paru goreng, baksonya ada bakso mercon, bakso moza, bakso apa semuanya ada. Dan Anda mengkreasikan semua itu ya? Menginovasikan apa yang sudah ada di Lombok dengan sesuatu yang lebih baru, dengan interior yang lebih milenial dan lebih nyaman lah, cozy gitu kan. Gitu. Jadi kita harus tahu itu ilmu loh kata kunci. Tapi, kalau kita jadi pemain baru, kita harus punya keunikan. Mbak Indah, Anda buka Mutiara ini sebelum gempa kalau nggak salah ya? Udah lama, 2012. 2012 ya. Oke, ini yang jadi pertanyaan saya. Saya kan tour leader. Saya tour leader. Oke. Jadi saya sering membawa tamu. Nama travel agent saya pingin trip. Saya di bawah naungan Garasi Family. Garasi Family itu adalah satu travel agent terbesar di Lombok. Kantor kita tuh di depan Yugisah. Yang kalau Mbak lihat ke arah utara sebelah bandara Plamates, itu saya. Dulu kita tuh, saya dari point of view seorang tour leader ya,
yang mengarahkan kemana tamu harus kami bawa. Iya dong, tahu saya. Iya kan, oke. Jujur, saat itu saya berpikir IML punya Mbak itu, kita belum kenal ya, saya bahkan tidak tahu. Dan kecil kan tempatnya satu lokal. Dulu yang membuat kami itu enggan ke sana tuh, ini saya ngomong belak-belakan aja, karena kami takut parkir bus di mana. Iya, betul. Itu yang pertama. Jadi saya berpikir, oke kita skip. Kita cari yang luasan dong. Ke Lia, teman saya, ke Mbak Ana. Iya benar sekali. Juga itu. Mbak bisa tanya sama Mbak Lia. Saya, teman saya namanya Rosyad, Sungkartran. Pokoknya Mbak Lia pasti tahu kok. Jadi kita tuh dulu memang entah, bukan karena kita harus ke Lia, enggak harus kayak begitu. Bukan karena di situ menyediakan fee yang cukup wow, enggak seperti itu. Karena kita juga memperhatikan faktor runway-nya, fasilitasnya. Betul sekali. Gitu. Aku mau share juga ke Mas Reza nih bahwa kalau kita di pengusaha mutiara itu kan kita punya preferensi ya. Betul. Jadi kayak modelnya Mbak Lia atau teman-teman pengusaha mutiara yang relate dengan travel agent. Betul. Mereka itu minimal memang rukunnya 2 atau 3 dengan lahan parkir yang cukup luas untuk memudahkan fasilitas mereka untuk masuk. Sedangkan kita ada sisi pengusaha lain tuh. Pengusaha mutiara yang lain itu adalah yang sama kayak aku yang online. Jadi kita tuh di online sebenarnya. Oh gitu. Dropshipper kan kata segmented banget Anda berarti. Online dropshipper, reseller sampai kita supply sendiri dari online. Iya. Bayangin transaksi saya waktu itu 1 hari 7 juta hanya dari online per hari. Revenue dari online tok. Dari online tok, dan itu kita tidak ada pengalaman travel. Bukan saya menutup kemungkinan untuk travel karena beberapa travel juga datang yang bawa Avanza, dan sebagainya. Apalagi travel-travel yang ke pemerintahan. Iya benar sekali. Dan saya leaningnya tidak hanya online, tapi kita pameran. Makanya saya setiap bulan sebelum pandemi, saya selalu keliling pameran. Kita pameran terakhir itu sampai ke Cina, ke Shanghai. Shanghai, India. India tuh kita negara India tuh 2 kali loh kita pameran dalam 2 tahun. Berarti ke Singapura pernah expo berarti? Singapura tuh udah nggak kehitung hampir tiap tahun. Singapura Jewelry Expo. Di Singapura saya punya beberapa klien yang dari Bali, Mutiara. Bukan klien trip saya. Dubesnya kan orang Bali, dubesnya Singapura waktu itu. Banyak perempuan-perempuan di sana. Banyak Mas, Singapura tuh banyak. Dan rata-rata itu dihuni oleh orang-orang Indonesia. Bener. Makanya kenapa saya tidak pernah bertemu dengan Mas Reza, karena segmen kita bukan travel. Benar sekali. Itulah kenapa usaha saya cukup ruko 1, tapi di dalam itu kita bertransaksi terus melalui website. Kegiatannya Instagram, besar juga di dalam gitu. Makanya kita tidak segmen kita memang bukan travel. Itulah kenapa saya sama Lia sampai saat ini itu berteman, bersahabat erat itu karena memang apa ya, kita itu pebisnis yang sama. Biasanya kan rentan akan gesekan ya. Tapi karena kita segmen kita berbeda. Jadi nggak masalah ya. Malah seringnya lihat, Sistur ada ini ya, Sistur karena kan saya desain ya. Saya itu suka desain, dan Mas bisa lihat di Instagram kita bahwa sesekali kita memang sering mengeluarkan launching produk desain. Sedangkan yang biasa sama travel tidak ada waktu dia mendesain. Datang gronce gitu. Itulah bedanya. Ada 2 segmen yang berbeda, dan itu tidak ada salahnya. Semua sama udah punya market sendiri-sendiri. Semua punya segmen dan market sendiri. Makanya, tapi tidak menutup kemungkinan ketika pariwisata sudah bangkit, corona sudah ini, kita bisa kok bikin seperti itu tapi di Mandalika. Kita doakan semoga idenya Bang Taufan Rahmadi dengan bubble holiday. Jadi pariwisata bangkit lagi. Jadi nanti ada penzonaan hijau untuk itu. Jadi dengan adanya idenya Bang Taufan ini, pariwisata akan bangkit kembali. Amin. Oke, ini segmen terakhir, pertanyaan terakhir saya, Mbak Indah. Anda bisa jawab atau bisa tidak ya kan. Sesukses apa seorang Indah saat ini? Sukses apa seorang Indah sekarang ini? Menurut saya lebih sukses dari yang kemarin. Karena buat saya setiap hari ataupun setiap tahun, Indah itu harus berubah jadi seseorang yang mungkin saat ini kemarin di nomor 1, sekarang jadi bertambah 2, sekarang jadi bertambah 3, sekarang jadi bertambah 4. Entah itu dari kedewasaan, cara berpikir, pertemanan, keluarga, bahkan aset dan sebagainya, kekayaan dan sebagainya. Itu harus bertambah. Gitu. Oke. Kata terakhir yang ingin disampaikan kepada wanita-wanita di luar sana yang masih bingung mau ngapain, mau berbuat seperti apa di masa pandemi. Anda bisa sharing semua yang Anda punya, ringkas saja, silahkan. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, terutama para perempuan dan di Nusa Tenggara Barat, jangan malas bekerja. Jadi sekarang perempuan harus punya financial independent,
dunia sudah di genggaman tangan kita. Pakai handphone aja udah bisa menghasilkan sesuatu. Kita mau tidur bisa terima transferan dari customer kita. Jadi manfaatkan handphonenya tidak hanya sebagai user, tapi teman-teman bisa memanfaatkan handphone itu untuk meng-create sesuatu yang menghasilkan. Asalkan halal. Terima kasih. Wow, indah, luar biasa. Ini saya tumben tegang ngobrol seperti ini karena saya berhadapan dengan wanita yang benar-benar strong, vibrasinya kuat sekali. Ya, Terima jadi kasih ya, Mas. Mbak Indah, terima kasih sudah mau ngobrol di sini. Ilmu Anda sangat luar biasa dari sisi seorang wanita yang sangat terhadap bisnis ya, sampai bisa mendirikan sebuah komunitas dengan beranggotakan orang-orang hebat di dalamnya. Amin. Saya akan mengadopsi pikiran Anda. Terima kasih. Oke, Imaji People, thank you so much buat kalian semua. Don't forget to like, comment, dan subscribe Imaji TV. Dan buat kalian semua yang ingin merchant dari kita, Imaji T-shirt, langsung cek di Instagram. Dan don't forget to follow Indah Mutiara Lombok. @indahpurwanti double I belakang. Wah, oke. Dan buat semua para wanita di luar sana, Imaji People, langsung aja daftar sekarang menjadi komunitas ini. Sepatu kalian banyak mendapatkan insight, ilmu, knowledge yang sangat bermanfaat untuk masa depan kalian. Saya Reza Lucky in the Sky. Dan saya Indah Purwanti. See you next time, Imaji People, and bye. bye, Indah, thank you. Makasih ya, Hormatan Mas buat Reza. saya, ya.